Baik, kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul TB in Child. Baik, yang pertama adalah introduction, di mana latar belakang student project ini adalah di mana 1 juta anak-anak terinfeksi oleh TB tiap tahunnya, di mana pada tahun 2017 kira-kira 233.000 anak meninggal dikarenakan TB ini, di mana 10% dari kasus TB ini terjadi di anak-anak itu sendiri. Jadi definisi dari tuberculosis in child itu yang pertama, tuberkulosis sebagaimana kita ketahui disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 2014, tuberkulosis telah menginfeksi lebih dari 1 juta anak di dunia dari data WHO. Selanjutnya, jika anak yang telah terinfeksi banyak memiliki kemungkinan untuk berkembangnya penyakit lain yang fatal seperti meningitis dan penyakit fatal lainnya. Baik, jadi epidemiologi dari in child ini, jadi menurut WHO pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 530.000 kasus, di mana itu merupakan 6% dari total kasus yang ada, dan juga setiap tahun diperkirakan ada sekitar 74.000 anak yang meninggal akibat tuberkulosis. Untuk di Indonesia sendiri pada tahun 2014 untuk pulmonary TB pada anak sekitar 8-11%, dan menurut penelitian di India terdapat sekitar 10 juta anak yang terinfeksi, dan pada 5 tahun kemudian sekitar 700.000 sampai 800.000 anak berkembang menjadi penyakit TB. Baik, untuk etiologi dari TB ini kriteria asal, sifat fakultatif dan juga obligatif. Melalui yang aspirasi. Untuk beberapa studi, etiologi lainnya adalah merupakan juga salah satu penyebab TB melalui unpasteurized dairy product, yaitu salah satunya adalah susu yang tidak terpasteurisasi yang biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Untuk faktor risikonya ada banyak, namun yang paling utama adalah riwayat kontak dengan dewasa. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit M. tuberculosis pada anak, yaitu yang pertama kali akan dimulai dengan cara transmisi yang tadi sudah disampaikan oleh Hibert. Kemudian ada primary infection yang dimana itu terjadi secara lokal, dan kemudian dengan ada infeksi tersebut akan ada innate response yang akan selanjutnya diikuti oleh adaptive immunity. Baik, di sini ada dynamic balance dari kejadian M. tuberculosis di dalam tubuh kita, yang dimana pengaruhnya adalah yang pertama itu adalah dari patogen, yang kedua adalah host immunity, dan di sini sudah dipaparkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dynamic balance tersebut. Selanjutnya adalah diagnostic method daripada tuberkulosis ini sendiri, yang mana step pertama yang kita lakukan adalah finding subjective of TB disease, yang mana di sini yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan dasar terkait dengan tuberkulosis itu sendiri. Lalu yang kedua adalah finding supportive of TB as etiology, yang mana yang akan kita lakukan pada step kedua ini melakukan pemeriksaan di luar daripada pemeriksaan dasar. Seperti contohnya adalah exposure daripada histori pasien, lalu mycobacteria culture, dan terakhir adalah pemeriksaan histopatologik. Lalu step 3 ada identifikasi daripada risk factor, yang mana di sini kita bertujuan untuk mengetahui pemilihan terapi yang tepat yang akan kita berikan kepada pasien. Dan terakhir step 4 yakni melakukan follow up yang bertujuan untuk menilai daripada step 1 dan step 2 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dan menanyakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik atau tanda-tanda fisik dari pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan imaging, dan terakhir melakukan laboratory test. Untuk langkah yang kedua yaitu exposure history. Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut apakah ada riwayat tanda-tanda dari paparan terhadap TB itu sendiri. Yang kedua adalah mycobacterial culture, dan yang terakhir adalah pemeriksaan histopatologi. Untuk langkah yang ketiga yaitu kita mengidentifikasi dari faktor risiko, apakah anak tersebut dari lingkungan sosial ataupun lingkungan keluarganya ada yang menderita TB juga atau tidak. Dan step yang keempat yaitu melakukan clinical follow-up evaluation, atau kita melakukan follow-up terhadap pasien dan melakukan evaluasi terhadap langkah pertama dan langkah kedua yang telah disebutkan tadi. Berikutnya tentang differential diagnosis, ada 4 penyakit yang kurang lebih mempunyai simptom atau gejala yang mirip dengan TB pada anak. Yang pertama ada pneumonia, lalu ada HIV infection, lalu ada malnutrisi, dan ada general infection.
Pada dasarnya keempat penyakit ini berbagi gejala yang sama, dan ada beberapa penyakit pula yang memiliki gambaran radiologis yang mirip dengan TB pada anak. Nah, untuk membedakannya tentu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, dan itu pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk bisa memeriksa secara pasti apakah anak ini terdiagnosa tuberkulosis atau bukan. Ya, adapun untuk tujuan daripada manajemen TB pada anak-anak di sini menurut WHO yang pertama adalah untuk mengeradikasi daripada patogen, dalam hal ini juga menyembuhkan dari si anak. Kemudian selanjutnya ada untuk mengurangi angka kematiannya dan juga komplikasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk mencegah terjadinya relapse, terutama pada kasus laten TB. Kemudian yang keempat di sini adalah untuk menekan daripada angka-angka resistensi daripada obat-obatan untuk TB. Kemudian yang kelima adalah untuk meminimalisir daripada angka transmisi daripada TB. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya untuk memberikan obat agar tetap dalam efikasi yang akurat namun tidak dalam kondisi side effect yang berlebihan. Baik, jadi di sini ada pun untuk pengobatan daripada TB, di sini diajukan dari Permenkes RI nomor 67 tahun 2016. Ada dua kategori. Kategori pertama digunakan sebagai standar terapi dan kategori kedua digunakan apabila gejalanya sudah tambah buruk. Baik, untuk kategori pertama di sini ada pun diberikan dalam 2 bulan pertama yaitu fase intensifikasi dengan menggunakan HRZ. Kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan selanjutnya dengan menggunakan HR. Kemudian untuk yang kedua, kategori kedua dapat digunakan dengan 2 HRZE atau ditambahkan dengan etambutol dan juga ditambahkan dengan streptomycin injeksi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 4 sampai 10 bulan dengan penggunaan dari HR. Adapun untuk dosisnya sudah tertera di slide. Dan apabila diberikan untuk regimennya secara regimen terpisah, maka dalam hal ini HR diberikan dalam kombinasi obat yang sama, maka H di dalam sini diberikan dengan dosis tidak lebih dari 10 mg per kilogram berat badan anak per harinya. Kemudian baik, adapun di sini selanjutnya akan saya bahas mengenai fixed dose combination di sini. Jadi di sini merupakan obat dari regimen yang tadi telah disebutkan, dalam hal ini digabung menjadi satu tablet. Adapun tujuan daripada pemberian daripada FDC di sini adalah untuk meringkas atau mensimpelkan daripada pemberiannya kepada pasien. Baik, di sini juga diberikan dalam dua tahap. Pertama fase intensif dalam 2 bulan. Dalam hal ini diberikan dosisnya bisa berbeda dengan negara lain. Seperti contohnya pada negara India di sini diberikan rifampin 50 mg, namun untuk isoniazid atau hanya adalah 75 mg. Dalam hal ini terbalik dengan Indonesia. Kemudian dapat dilanjutkan lagi dengan fase kontinuisasi dengan 4 bulan selanjutnya. Kemudian WHO juga menyatakan apabila anak berusia lebih dari 25 kg, maka dapat diberikan untuk regimen dosis pengobatan yang sama dengan orang dewasa. Namun dalam hal ini untuk manajemen yang di Indonesia sendiri dilakukan apabila lebih dari 30 kg, maka dapat diberikan dengan adult regimen. Ini saya akan melanjutkan untuk bagian prognosis. Prognosis pada early diagnosis itu treatmentnya outcome satisfactory dengan mortality rate untuk anak yang sudah diberikan manajemen dengan sempurna yaitu hanya 0,9%. Akan tetapi late diagnosis bisa memberikan impact yang sangat signifikan pada prognosis pasien tersebut dengan dan juga ada pasien anak-anak dengan multi drug resistant tuberculosis bisa mortality rate-nya mencapai 21%. Menjelaskan mengenai komplikasi. Jadi untuk komplikasinya itu ada yang TB diagnosis dan juga disebabkan karena TB treatment. Untuk TB diagnosis yang paling sering itu adalah miliary TB, di mana dia itu bisa masuk ke dalam bloodstream, kemudian bisa menjadi laten dan pada suatu waktu bisa menyebabkan gejala klinis yaitu batuk atau bahkan bisa menyebabkan respiratory distress. Selanjutnya yang kedua itulah TB meningitis, di mana basil dari TB itu bakal menyebar secara limfohematogen sehingga akan masuk ke sistem saraf pusat dan menyebabkan tuberkuloma atau bisa juga menyebabkan stroke. Kemudian juga bisa masuk ke organ lainnya, di mana dia bisa menyebabkan terjadinya efusi pleura, pneumotoraks atau perikarditis. Kemudian untuk TB treatment itu bisa menyebabkan komplikasi berupa TB drug resistant, di mana adanya obat-obat tertentu yang resisten pada pasien-pasien. Jadi untuk mencegah terjadi TB drug resistant bisa dikombinasi 4 obat. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit infeksi yang utamanya menyerang area paru-paru, tapi bisa juga menyerang di area tubuh lainnya, di mana setiap tahunnya anak yang terserang TB, dan dari etiologinya sendiri bisa disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium bovis. Jadi ada risk faktornya itu bisa dari segi sosioekonomiknya, kontak dengan orang dewasa yang terkena TB, dan juga hingga malnutrisi berat. Transmisinya biasanya secara umum dilakukan via inhalasi, dan untuk menegakkan diagnosis TB ini kita findingnya hasil radiologik, endoskopi, laboratori, dan juga kita bisa telaah dari etiologi, risk factor, dan juga dari hasil follow-up secara klinis. Dan untuk diferensial diagnosisnya itu ada pneumonia, HIV infection, malnutrisi, dan juga infeksi bakteri ataupun virus lainnya. Dan untuk treatmentnya biasanya kombinasi obat-obatan isoniazid, rifampin, pyrazinamide, etambutol, dan juga streptomycin injeksi. Untuk prognosisnya sendiri itu tergantung pada kapan sang anak mulai dilakukan treatment, semakin cepat semakin baik. Yang bisa terjadi itu bisa berupa miliary disease, pleural effusion, pneumotoraks, perikarditis, TB meningitis, hingga drug resistant tuberculosis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.